Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yulianti. Saya dari PGSD 118 kelas A semester 3. Baiklah, di sini saya akan menguraikan mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra modul 4, 5, dan 6. Modul 4 yaitu menggunakan kosakata yang tepat. KB 1. Semantik bahasa Indonesia. A. Pengertian. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani. Sema yang berarti tanda atau lambang. Sedangkan semantik berdasarkan KBBI adalah 1. Ilmu tentang makna kata dan kalimat. Pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. 2. Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, atau struktur makna suatu wicara. Dalam menjelaskan makna kata tidak cukup dengan menggunakan kata lain. Bahkan dengan batasan atau definisi pun persoalannya tidak dapat selesai begitu saja. Menurut Samsuri dalam Yudi Cahyono 1995, orang tidak mungkin mengganti urutan bunyi bagi konsep-konsep yang ada tanpa persetujuan dari anggota pengguna bahasa. Lalu yang B, ragam makna. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Ragam makna yang akan dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi 1. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal yaitu makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan bahasa atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Makna tersebut nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, Yanto makan biskuit, itu contoh leksikal. Dan Pak Lurah yang lama makan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah, dan itu bukan leksikal. Selanjutnya yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal sendiri yaitu makna yang muncul karena proses gramatikal yang meliputi afiksasi atau pengimbauan, eduklasi atau pengulangan, dan komposisi atau pamajemukan. Contohnya seperti adik berlari setelah mencubit lengan temannya. Selanjutnya nomor 2 adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif sendiri yaitu kata yang memiliki nilai rasa yang positif. Contohnya, gadis cantik itu berbadan langsing, atau siswa yang berkelompok itu sedang mendiskusikan presiden baru. Lalu makna konotatif sendiri artinya kata yang memiliki nilai rasa yang negatif, seperti contohnya badan kerempeng itu seperti kekurangan gizi, atau gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Ketiga, ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual sendiri yaitu makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang bebas dari asosiasi apapun. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotatif dan makna leksikal. Makna asosiatif yaitu makna sebuah kata yang ada hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaan. Makna asosiatif sebenarnya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat tertentu, seperti contohnya toko Gatot Kaca, berotot kawat, bertulang besi. Selanjutnya ada yang nomor 4, makna kata umum dan kata khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya, makna tersebut digunakan secara umum. Apabila kata umum lepas dari konteksnya, maka kata tersebut akan kabur. Contohnya cekatan, jelajah, stasiun, dan wahana. Lalu makna kata khusus. Apa makna kata khusus? Yaitu makna kata yang bersifat khusus. Maksudnya hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. Maknanya pasti dan tetap, sehingga tanpa konteks pun kata khusus tetap jelas maknanya, seperti contohnya atmosfer,
gempa dan bejana. Lalu yang C ada relasi makna. Relasi makna atau hubungan makna yaitu hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa, atau kalimat dengan kata, frase, klausa, atau kalimat lainnya. Seperti satu sinonim dan antonim. Sinonim sendiri yaitu artinya ungkapan atau dapat berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain menurut Verhaar dalam Mulyastuti 2003. Contohnya seperti kata mati dan tewas. Ayam piaraannya mati semua atau keluarganya tewas dalam kecelakaan. Selanjutnya antonim. Menurut Verhaar, ungkapan yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain sering disebut juga dengan istilah oposisi makna. Ada beberapa jenis oposisi makna, diantaranya satu, oposisi mutlak, yaitu kata-kata yang memiliki pertentangan secara mutlak, contohnya hidup dengan mati. Lalu ada oposisi kutub, yaitu kata-kata yang bertentangan tidak mutlak, contohnya pandai dengan bodoh, karena ada yang agak pintar dan sangat pintar. Lalu ada oposisi hubungan, yaitu kata-kata yang bertentangan saling berhubungan. Maksudnya kata yang satu mengakibatkan munculnya kata yang lain yang mempunyai hubungan, contohnya seperti dosen dengan mahasiswa. Lalu ada oposisi hierarki, yaitu kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, hitungan, penanggalan, nama jenjang, kepangkatan, contohnya gram dengan kuintal. Lalu ada oposisi majemuk, yaitu kata-kata yang tidak hanya berposisi dengan satu kata, tetapi dengan dua buah kata atau lebih, contohnya jelek dengan bagus, cantik dan baik. Lalu selanjutnya ada homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, anoma yang arti kata, homos sama. Secara harfiah berarti kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Contohnya hak asasi manusia dengan hak sepatu wanita. Lalu ada homofon. Homofon sendiri yaitu kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contohnya masa dan masa. Lalu ada homograf. Homograf sendiri yaitu artinya kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya seperti mobil sedan Pak Bupati berwarna merah dengan anak itu menangis sedu-sedan. Lalu ya ada polisemi. Polisemi yaitu satuan bahasa atau terutama kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kata matang. Selanjutnya ada KB 2 tentang perkamusan. A. Pengertian. Kamus dalam KBBI berarti 1. Buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang maknanya. Lalu yang kedua, buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan makna dan pemakainya. B. Manfaat kamus, yaitu dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata, mencari konsep makna yang tepat, alat perekam data yang sangat ampuh. C. Jenis kamus berdasarkan bahasa yang digunakan. 1. Kamus eka bahasa atau bahasa yang sama. Lalu ada dwibahasa, dua bahasa, dan ada multibahasa, yaitu lebih dari dua bahasa. C. Ada jenis kamus yang berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu kamus eka bahasa, bahasa yang sama, dwibahasa atau dua bahasa, dan multibahasa atau lebih dari dua bahasa. D. Menggunakan kamus dapat diawali dengan mengetahui susunan kamus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian pendahuluan, memuat petunjuk pemakaian kamus. Lalu bagian isi, memuat tentang ejaan resmi, baik penulisan maupun pengelolaan kata-kata, aksen, ucapan, jenis kelas kata,
etimologi, definisi, sinonim, bentuk turunan, dan pemakaian dalam kalimat. Lalu yang terakhir ada pelengkap. Memuat kata dan ungkapan bahasa daerah, sara asing, nama negara, ibu kota dan bahasa, nama mata uang, sukatan, dan timbangan. Lalu yang E adalah menyusun kamus sederhana. 1. Tahap-tahap menyusun kamus itu ada A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data meliputi pemeriksaan ulang urut abjad, penyelesaian data, klasifikasi data, pemberian referensi, penyuntingan hasil pemberian definisi. D. Pengetikan kartu induk. E. Penyusunan kartotek atau kartu induk kamus. F. Pengetikan naskah. G. Koreksi naskah. H. Cetak coba. I. Koreksi cetak coba. Dan yang terakhir J. Reproduksi kamus. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 5 yaitu Hakikat Sastra Indonesia. Yang di sini ada 2 KB, yaitu yang pertama KB1 adalah konsep dasar sastra Indonesia. Yang A. Pengertian sastra dan sastra anak. Menurut asal-usul bahasanya, TEU 1984 menjelaskan bahwa istilah sastra disebut literatur bahasa Inggris, literatur dalam bahasa Jerman, literature bahasa Perancis, yang mana ketiga-tiganya sama-sama berasal dari bahasa Latin literatura. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yakni berasal dari akar kata sas yang dalam kata kerja turunannya diartikan sebagai mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk atau instruksi. Akhirantra menunjukkan alat berdasarkan asal kata dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, dan buku instruksi atau pengajaran. Sedangkan sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Menurut Santosa 2003. 8.3. Sementara itu, menurut Sarumpait dalam Santosa 2003 8.3, sastra anak didefinisikan sebagai karya sastra yang dikonsumsi anak-anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Pendek kata, sastra anak adalah sastra yang ditulis orang tua kepada anak-anak, sedangkan proses produksinya dilakukan oleh orang tua, termasuk dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan buku yang cocok untuk anak. Ciri-ciri sastra anak. Ciri-ciri sastra anak ada, yang pertama ada unsur pantangan. Unsur pantangan adalah bahwa dalam menentukan tema dan amanat sastra anak ada hal-hal yang harus dihindari secara umum. Sastra anak harus menghindari tema atau amanat yang antara lain menyangkut permasalahan seks, cinta yang erotis, dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka buruk, dan kematian. Kalaupun tema-tema tersebut muncul, misalnya kejahatan ibu tiri, diperlukan perlakuan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan seperti dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, Cinderella, legenda Rawa Pening, dan Putri Salju. Cerita akan diakhiri dengan kemenangan tokoh-tokoh protagonisnya. Lalu yang kedua ada sajian yang dilakukan dengan gaya secara langsung, yaitu maksudnya dari penyajian dengan gaya secara langsung adalah dalam sajiannya cerita dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada sasaran. Artinya, kalaupun ada pemaparan, sifat tetap dinamis dan di dalam ruang lingkup permasalahan yang tetap satu jalinan. Dengan demikian,
Deskripsi watak tokoh pun menjadi mudah untuk didefinisikan. Selanjutnya adanya fungsi terapan. Maksud dari adanya fungsi terapan adalah sebagai salah satu ciri sastra anak, bahwa dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Lalu yang selanjutnya yang saya yaitu genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merajuk pada pengertian jenis sastra. Genre sastra anak dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu ada prosa, puisi, dan drama. Istilah prosa artinya sama dengan novel, meskipun alam kemunculannya berbeda. Namun dalam prosa yang sering ditemukan untuk bacaan anak adalah berbentuk cerpen. Sedangkan novel hampir tidak ada, kecuali novel-novel terjemahan seperti Harry Potter. Sementara itu jenis drama juga amat jarang ditulis. Sedangkan jenis puisi sering kita jumpai baik dalam majalah anak-anak maupun koran edisi minggu yang berisikan rubrik anak. Lalu yang D ada cara membaca sastra dan menikmati karya sastra. Cara membaca sastra dan menikmati karya sastra yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah kegiatan yang sebenarnya lebih dekat pada pengertian apresiasi karya sastra. Oleh karena itu, untuk lebih dekat lagi dengan dunia sastra, istilah yang akan penulis gunakan selanjutnya adalah apresiasi karya sastra anak. Apresiasi ini merujuk pada pengertian membaca sekaligus menikmati karya sastra anak yang berbentuk cerpen maupun puisi. Selanjutnya ada kegiatan mengapresiasi karya sastra. Karya sastra anak dapat dilakukan dengan melalui kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan apresiasi langsung. Merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan karya sastra yang diapresiasi. Nilai kenikmatan dapat memberi sesuatu yang menyenangkan, menghibur, dan memberi kepuasan. Nilai kehikmatan dapat memberi pelajaran, amanat, dan nasihat tentang kehidupan. Kegiatan apresiasi ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama ada membaca sastra anak, lalu mendengarkan sastra anak. Yang ketiga yaitu menonton pertunjukan sastra anak ketika karya sastra anak dipentaskan. Lalu yang kedua ada kegiatan apresiasi tidak langsung, yaitu merupakan kegiatan apresiasi yang menunjukkan pemahaman terhadap karya sastra. Kegiatan ini meliputi 3, yakni 1 mempelajari teori sastra, yang 2 mempelajari esai dan kritik sastra, lalu yang ketiga ada mempelajari sejarah sastra. Lalu yang ketiga ada kegiatan pendokumentasian. Sebagai salah satu kegiatan apresiasi sastra merupakan bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Bagi anak-anak, upaya ini dapat dilakukan dengan meminta siswa membuat clipping tentang karya sastra anak yang lalu dimuat di dalam majalah atau koran. Pembuatan clipping ini dimaksudkan agar siswa belajar mendokumentasikan karya sastra anak secara baik. Lalu yang keempat ada kegiatan kreatif. Adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan penghargaan terhadap sastra anak. Kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengaktifkan majalah dinding yang menampilkan karya sastra anak secara berkala, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekstrakurikuler sastra, misalnya membaca puisi dan bermain drama, mengirimkan hasil karya sastra ke majalah anak, koran, atau majalah sastra. Lalu yang kedua ada unsur-unsur pembangunan sastra. Unsur intrinsik prosa. Seperti sudah teman-teman ketahui bahwa sebuah karya sastra berbentuk prosa dapat berupa novel, roman, novelet, cerpen,
dan beberapa istilah lain yang pasti berisi sebuah cerita tentang kehidupan, khususnya untuk anak-anak yang biasa dikelompokkan ke dalam cerita anak-anak. Dalam anak, sebuah karya prosa dibangun oleh unsur-unsur yang paling mendukung, yaitu yang pertama ada tokoh. Tokoh sendiri, tokoh penokohan ini dan perwatakannya merupakan salah satu hal yang kehadirannya amat penting, bahkan sangat menentukan. Bukankah tidak mungkin sebuah karya fisik hadir tanpa adanya tokoh cerita atau tanpa adanya tokoh yang bergerak di awal hingga akhir? Keduanya juga merupakan satu struktur yang padu. Gambaran tentang seorang tokoh dengan segenap perilakunya tentu saja sekaligus menguraikan tentang gambaran perwatakannya. Lalu yang kedua ada tema. Menemukan tema sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tentang tokoh dan perwatakannya serta situasi dan alur cerita yang ada. Terlebih dahulu kita harus menjawab apakah motivasi tokoh, apakah problem yang dialami sangat berat, dan bagaimana si tokoh mengatasi problem yang dihadapinya. Dengan kata lain, tema atau sering juga disebut dengan gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dapat pula kita identifikasikan melalui konflik sentral yang terjadi. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita yang dialami tokoh-tokoh dinamakan alur. Definisi yang lain juga menyebutkan bahwa alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus menandai seurutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Lalu yang keempat ada latar atau landas tumpu. Yang dimaksud dengan latar atau landasan tumpu adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Lingkungan tempat peristiwa terjadi bentuknya dapat bermacam-macam. Mungkin kampus, pedesaan, perkotaan, nama kota, nama daerah, dan nama negara, serta segala tempat yang dapat diamati dengan panca indera kita. Misalnya suasana pasar malam. Biasanya latar ini muncul pada semua bagian cerita maupun panggalan cerita. Lalu ada gaya penceritaan. Yang dimaksud dengan gaya penceritaan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek atau penekanan tertentu. Tingkah laku bahasa ini merupakan salah satu sarana sastra yang amat penting. Tanpa bahasa, tanpa gaya bahasa sastra tidak akan ada. Lalu yang keenam ada pusat pengisahan. Yang dimaksud dengan pusat pengisahan adalah posisi dan penempatan diri pengarang dalam ceritanya atau dari mana seorang mengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita itu. Lalu selanjutnya ada unsur intristik puisi. Yang pertama ada unsur-unsur estetik bunyi, yaitu ada dua. Yang A adalah persajakan. Persajakan adalah ulangan bunyi, baik berupa aliterasi maupun asonan. Lalu yang B ada orkestrasi, adalah bunyi musik pada puisi, kombinasi satuan-satuan estetika bunyi, aliterasi dan asonansi di awal, tengah, dan akhir. Lalu yang kedua ada unsur-unsur estetik satuan arti. Unsur-unsur ini berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik. Selanjutnya kita masuk ke modul 6, yaitu tentang cerita anak-anak. Hakikat cerita anak. Ciri-ciri cerita anak yaitu yang pertama unsur pantangan yang berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui anak karena unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa
anak ke arah yang tidak baik. Lalu berikutnya ada unsur penyajian. Dialog yang digunakan harus wajar, bahasa yang digunakan harus lugas, tidak boleh menggunakan bahasa orang dewasa. Lalu yang selanjutnya ada fungsi terapan, di mana cerita anak disusun dengan mengembang misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Lalu yang selanjutnya ada manfaat cerita anak-anak, yaitu yang pertama bisa menjadi sahabat anak karena memiliki peranan penting dalam perkembangan seorang anak. Lalu anak-anak bisa memiliki rasa percaya diri, bisa merasakan cinta kasih. Terus manfaat selanjutnya yaitu anak-anak juga bisa menambah perbendaharaan kata, dan yang terakhir itu dapat meningkatkan minat anak pada hal-hal baru. Selanjutnya ada jenis cerita anak-anak. Yang pertama ada cerita jenaka, yaitu cerita yang mengungkapkan hal atau tingkah laku seorang tokoh yang lucu, contohnya seperti Abu Nawas dan Kabayan. Lalu selanjutnya ada dongeng, yaitu cerita yang didasari atas angan-angan atau hayalan, contohnya seperti Ketimun, Emas, dan Cinderella. Lalu ada fabel, yaitu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh utamanya, seperti contohnya Kancil dan Kera atau Kancil dan Buaya. Selanjutnya ada legenda, yaitu cerita yang berasal dari zaman dahulu, contohnya seperti Maling Kundang dan Sang Kuryang. Lalu ada mit atau mitos, yaitu cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno yang menyangkut kehidupan dewa-dewa dan kehidupan makhluk halus, seperti contohnya Nyi Roro Kidul. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerita anak. Ada yang pertama A, tema cerita. Tema dalam cerita ibarat sebuah fondasi pada bangunan, yang berarti tema merupakan elemen yang penting dalam sebuah cerita. Dalam tema biasanya terdapat amanat yang menjadi ujung tombak atau tujuan utama seorang pengarang dalam membuat sebuah cerita. Lalu yang kedua ada amanat. Amanat pada sebuah cerita dapat disampaikan secara implisit dan eksplisit. Implisit jika jalan keluar atau ajaran moral itu tersirat di dalam tingkah laku tokoh. Eksplisit jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran peringatan, larangan berkenaan dengan gagasan yang mendasari cerita itu. Lalu ada tokoh, yaitu tokoh adalah individu atau rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Contoh pada umumnya terwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan atau diserupai sebagai manusia. Dalam petokohan ada dua macam, yaitu yang pertama ada tokoh sentral dan tokoh bawaan, lalu yang kedua ada tokoh datar dan tokoh bulat. Yang pertama tokoh sentral dulu. Tokoh sentral dan bawahan yaitu tokoh utama. Tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Tokoh sentral yang berperan baik disebutnya dengan istilah pentagonis, sedangkan lawannya adalah antagonis. Tokoh bawahan adalah tokoh yang kedudukannya tidak sentral, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Yang kedua ada tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar bersifat statis. Di dalam perkembangannya, lakuan atau watak tokoh itu sedikit sekali berubah. Bahkan ada kalanya tidak berubah sama sekali. Dengan demikian, tokoh datar mudah dikenali dan mudah diingat. Tokoh bulat yaitu tokoh yang ditampilkan pengarang dengan berbagai watak yang dimilikinya, baik kelemahan maupun kekuatannya, sehingga tidak menimbulkan kesan hitam putih. Watak tokoh ini tidak ditampilkan secara sekaligus, namun bergantian. Selanjutnya yang D ada latar. Latar atau setting diartikan juga sebagai landas tumpu sebuah cerita.
Secara kasat mata, latar dalam cerita berkenaan dengan tempat atau ruang dan waktu yang bergambar dalam sebuah cerita. Latar merupakan penggambaran lokasi geografis. Lalu yang ada alur. Menurut KBBI, kata alur berhubungan dengan sastra sebagai rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Selanjutnya yang F ada sudut pandang. Digunakan pengarang dalam menciptakan cerita agar memiliki suatu kesatuan. Oleh karena itu, sudut pandang pada dasarnya adalah visi sekarang. Artinya, apa yang tergambar pada cerita merupakan tafsiran si pengarang. Lalu yang G, gaya. Gaya bercerita sangat berkaitan dengan unsur-unsur cerita, seperti tema, latar, tokoh, dan sudut pandang. Gaya dalam cerita juga berkaitan dengan sasaran cerita, artinya cerita yang disusun ditunjukkan untuk siapa. 3. Analisis cerita anak-anak. Pengertian analisis. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bermakna menyelidiki sesuatu. Penyelidikan ini berhubungan segala hal yang diselidiki tentang sesuatu tersebut. Jadi, analisis cerita anak-anak merupakan suatu kegiatan menyelidiki atau mempelajari secara cermat tentang segala yang ada dalam cerita anak-anak. Lalu tujuan analisis. Penyelidikan atau analisis tentang tema bertujuan untuk mengetahui tema atau gagasan dasar yang disampaikan oleh pengarang. Amanat atau isi kandungan sebuah cerita anak-anak dapat berisi pesan moral, nasihat atau pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tentang kehidupan yang dibungkus oleh unsur-unsur cerita. Selanjutnya ada unsur-unsur yang dapat dianalisis, yaitu yang pertama tokoh. Tokoh di sini seperti misalnya peran antagonis, protagonis, atau sekedar peran pembantu. Lalu ada latar, tempat, atau setting. Analisis di sini dapat berupa tempat kejadian, peristiwa dalam cerita. Lalu ada alur, yang merupakan keseluruhan jalan cerita tersebut. Lalu ada unsur gaya, yaitu karakter para tokoh atau juga dapat menggambarkan suasana cerita dengan tepat. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Ada 2 jenis dari sudut pandang, yaitu pengarang ingin membaca atau menghayati pengalaman hidup tokoh cerita, atau akuan, yaitu pengarang ingin membaca seolah-olah mereka adalah tokoh utama. Demikianlah uraian dari saya. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.